Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan kali ini kita sudah ada Toyota Yaris bakpao. Ini Yarisnya warna merah dan kebetulan ini tadi itu saya ambil di rumahnya karena nggak jauh dari sini. Kemudian kita komunikasi sama pemiliknya apa aja keluhannya. Nah ini yang akan saya sampaikan di sini. Jadi antara apa yang dikeluhkan dengan apa penyakitnya itu sedikit bersimpangan, jadi beda ngono loh ceritanya. Jadi sebelumnya mobil ini itu kata beliau waktu pas dipakai itu AC-nya nggak dingin, itu yang pertama. Yang kemudian beliau asumsikan adalah dicek kapnya itu kipasnya ketika AC di on kan tidak nyala, kipasnya mati. Jadi terus beliaunya berpikiran dibawa ke bengkel. Kemudian dibawa ke bengkel, ya nggak jauh juga dari sini bengkelnya. Kemudian di sana dicek kipasnya nggak nyala. Kemudian dicoba, katanya ini yang pemilik yang cerita, dicoba untuk dilangsungkan ke aki, ternyata kipasnya juga jalan. Jadi asumsinya adalah sensornya yang rusak. Kemudian sensornya dimatikan atau water temperature sensor. Jadi sensor yang mendeteksi temperatur mesinnya itu dimatikan. Dimatikannya itu caranya cuma dicabut, ternyata gitu aja. Jadi cuma dicabut, maka engine lamp di dalam mesinnya itu nyala. Di ruang kemudi di speedometer itu nyala lampu engine-nya. Kemudian kipasnya karena terdeteksi sensor water temperature sensor itu tidak berfungsi, maka kipasnya kan akan otomatis jalan terus. Ketika di on langsung kipasnya jalan. Nah terus beliau bilang tolong dicek sensor WTS-nya. Kata bengkel sana sudah dimatikan sensornya, tidak difungsikan. Kemudian lampu engine jadi nyala. Kemudian karena tadi itu kipasnya nggak nyala katanya, kata bengkel tadinya itu karena sensornya yang rusak. Dan untuk mengetahui sensor itu rusak apa enggak, sebenarnya cuma kita fungsikan kendaraannya sedemikian rupa. Dalam artian normal kendaraan itu hidup. Setelah hidup, ketika temperaturnya untuk Yaris ini sekitar 95-96 derajat, itu baru akan nyala. Nah untuk itu seperti apa rusaknya, kita cek yuk sini yuk, biar nggak kelamaan nih. Ini mobilnya saya hidupkan, posisinya ini keluhannya seperti itu ya. Ini kita hidupkan, maka kipasnya langsung nyala ini kalau saya on ya. Mesinnya belum hidup, ini saya starter. Nah terus tambahannya adalah suaranya kasar, suara mesinnya itu kasar. Nah sekarang kipasnya udah dilangsungkan atau dimatikan sensor WTS-nya, water temperature sensornya dimatikan. Jadi kipasnya jadi nyala, kemudian engine lamp di dalam sini nyala juga. Sini mas. Nah ini engine lampnya nyala yang warna kuning. Nah itu yang warna kuning di pojok sebelah kiri itu nyala engine lampnya. Jadi posisinya ini kita mau ngecek bener atau tidak sensornya itu bermasalah. Jadi kipas mesinnya nggak kerja ketika AC itu dinyalakan. Kenapa AC-nya kok nggak ada blowernya, cuma angin tok, nggak dingin. Dan setelah tadi sebenarnya udah saya cek ya. Jadi ini sensornya di sini, sensornya itu ada di sebelah sini. Ini kabelnya, sensornya yang dilepas sama bengkel yang sebelumnya itu katanya dilangsungkan gitu ceritanya. Kata pemilik mobilnya itu sensornya tidak difungsikan, padahal cuma dicabut sensornya tok. Jadi ini saya colokkan, celep, udah sensornya di situ. Terus sekarang kita coba hidupkan. Ini mas, kita hidupkan, on kan, ini di on, kipasnya kan nggak nyala itu. Nah kipasnya sudah nggak nyala sini mas, dari sini kipasnya kelihatan. Kipasnya ini kan nggak nyala ini kipasnya nggak nyala, ini saya pegang nih, kipasnya nggak nyala, mati karena sensornya sudah saya colokkan. Dan untuk mengetahui sini mas, untuk mengetahui kerja makanya gue. Oke, sekarang kita untuk ngecek sensornya WTS-nya itu berfungsi atau tidak, kita langsung pakai scanner ya. Ini caranya gini. Memang untuk mengecek itu harus by data menggunakan scan yang bisa membaca
data real dari mesin, jadi on time-nya. Jadi data on time ketika mesin dihidupkan, kemudian nanti panasnya berapa derajat itu on, nanti kan di 96 itu kipasnya akan nyala seperti itu. Nah, caranya pakai scanner yang ini harganya yang kemarin saya sebutkan itu, scannernya harganya sekitar 6 juta. Ini scan yang bisa untuk membaca data real dari mesin ataupun dari data kendaraan yang bisa terbaca yang dari sininya. Ini pakainya ini. Dan kalau untuk menghapus, ini kita mau hapus aja. Kalau menghapus itu lewat sini aja. Tadi kan WTS-nya sudah dilepas ya sama bengkel sebelumnya. Kemudian sudah saya colokkan kembali. Colok kayak apa ya? Yus dipasang kembali soketnya. Nah, ini kita hapus dulu kerusakannya biar ketika hidup itu engine lampnya nggak nyala. Kalau nggak dihapus kerusakannya itu pasti akan nyala. Ini diagnosis kode, kita pakai Toyota, kemudian data red kodenya yang rusak apa. Ini kan tadi engine kulom 1000 disebut ini high speed ya, high input. Jadi kita ini kerusakannya satu sensor tadi karena dilepas sama bengkel sebelumnya untuk katanya rusak gitulah. Nah, ini sekarang kita RS, kita hapus. Nah, setelah kita hapus, oke, kita hapus. Sekarang lihat di sini, kita hidupkan itu kan masih nyala engine lamp yang kuning. Nah, sekarang sudah mati karena sudah dihapus ya. Terus berikutnya adalah kita mau scan pakai ini. Tapi kalau saya menggunakan scan ini, maka saya akan menggunakan HP yang buat ngerekam ini. Maka nanti mungkin nggak akan kerekam apa namanya datanya langsung secara live, tapi nanti akan saya screenshotkan datanya seperti apa. Oke, ini datanya ketika temperaturnya masih 94, dia masih mati ya. Dan ini sudah hidup kipasnya di 96. Nah, itu tadi screenshotnya. Jadi dari data yang sudah saya ambil dari scan yang ini, yang data real time-nya, itu kan kelihatan bahwasanya sensor itu tidak masalah karena posisinya kipas itu nyala ketika temperatur suhunya mesin itu mencapai 96 derajat dan akan mati di bawah 95 derajat. Jadi masih on off-nya itu kan mesin ini kerjanya itu 95, 96 gitu, 95, 96 itu akan on off kipasnya. Jadi dari mesin, elektrikal mesin, kemudian sensor mesin, kemudian elektrik kipasnya itu nggak ada masalah sama sekali. Dan masalahnya memang ada di kompresor yang memang yang katanya itu curiganya adalah kok suara mesinnya kasar. Karena apa kasar? Karena kompresornya rusak. Di sini. Ini kompresornya di bawah sini nggak kelihatan ya. Ini kompresornya agak oblak, pulinya agak oblak. Ini kompresornya kalau saya goyang-goyang yang ini itu oblak. Terus kalau saya pas hidupkan itu makanya suaranya kasar. Nah, suaranya seperti apa? Ini saya langsung dekatkan aja. Ini sebentar mic-nya biar enak deketin. Nah, ini saya deketin mic-nya. Saya pegang Mas. Kurang. Ini. Saya hidupkan. Nah, jadi posisinya itu kalau posisi seperti ini itu yang rusak itu kompresornya, bukan dari sensor WTS-nya. Karena yang menghidupkan kipas itu kan bukan cuma sensor WTS-nya aja, tapi juga kan berdasarkan temperatur pembacaannya. Jadi jangan asal menjustis sensornya rusak gitu. Ternyata sensornya juga nggak rusak. Yang rusak itu memang kompresornya. AC nggak dingin itu karena kompresornya yang rusak. Jadi ini kita sudah standarkan lagi atas perbuatan bengkel yang satunya lagi. Saya nggak jelek-jelekkan bengkel, tapi yo kondisinya seperti itu karena mungkin belum tahu atau belum mengerti tentang cara kerja sistem dari injeksi itu. Jadi seperti itu. Kita sudah standarkan lagi sensornya, kita sudah perbaiki sensornya, kita sudah normalkan lagi tadinya yang dicabut, kita sudah paskan lagi, kita hapus kerusakannya. Dan sebenarnya ini normal-normal aja bagian mesinnya, cuma kompresornya memang yang bermasalah. Jadi yang rusak ini adalah sistem AC-nya, bukan dari kipasnya nggak nyala, dari sensornya. Itu salah. Jadi
Kita kalau salah yang ngomong salah, kalau bener yang ngomong bener. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah like videonya, dan semoga ini membantu teman-teman semua apabila melakukan perbaikan. Harap di bengkel yang memang benar-benar mengerti tentang injeksi. Kalau mobilnya injeksi, kalau mobilnya karbu mungkin lebih baik di tempat yang karbu. Saya pun seperti itu, ketika saya memiliki permasalahan di karburator, saya nggak selesai karburatornya, pasti akan saya kasih ke yang lebih ahlinya di karburator gitu kan, karena dia sudah spesialis. Jadi kalau ada alat yang rusak kecil, kita toko nggak ada, dia ada spare part yang bisa dipasangkan gitu, seperti itu. Informasinya seperti itu sih. Nah, terima kasih ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.